pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Sudah siap sekolah minggu? Wah, semangatnya luar biasa. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah menjauh dari dosa, yang terambil dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, kita akan angkat satu pujian lagu tema sekolah minggu, Bersukacitalah Selalu. Berdiri semua ya. Kita akan berdoa pembukaan yang dipimpin oleh Mbak Rizka. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai sekolah minggu kami. Tuhan jaga dari awal hingga pada akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, masih ingat enggak yel-yel sekolah minggu kita? Masih? Nah, nanti Mbak Rizka ngomong WCM Kitos, adik-adik menjawab, menjadi anak Tuhan istimewa. Siap ya? Hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. WCM Kidos, menjadi anak Tuhan istimewa. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. WCM Kidos, menjadi anak Tuhan istimewa. Kita akan melanjutkan sekolah minggu kita. Kita akan angkat satu pujian, ada 2 jalan. Jiwamu mati, tapi yang sempit
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Sri Sadio, kita akan angkat satu pujian lagi, Taat. Tetap berdiri ya. Papa, Mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa, Mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa, Mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Selamat belajar firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Sri dalam sekolah minggu. Bu Sri mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Istimewa, wow, puji Tuhan. Meskipun kita tidak bisa bertemu, bertatap muka, tapi Bu Sri harap kalian semua dalam keadaan sehat, baik, dan tetap setia menjadi anak-anak Tuhan, setia dalam sekolah minggu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, judulnya Menjauh dari Dosa. Dosa itu apa ya? Dosa itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan, perbuatan yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Ayat hafalannya diambil dari 1 Timotius 5 ayat 22b. Jagalah kemurnian dirimu. Sebelumnya Bu Sri mau perkenalkan kalian sama teman-teman. Ada 2 anak, namanya Cici sama Coco. Cici sama Coco sama dengan kalian, rajin sekolah minggu. Hari ini mereka mau sekolah minggu. Mereka berangkat dari rumah mau ke gereja. Sebelum berangkat, ibunya Cici, mamanya Coco, ngasih uang sama mereka 10.000 rupiah buat persembahan. Sama dengan kalian ya, kalau mau ke gereja dikasih persembahan sama orang tua. Nah, Cici sama Coco ini jalan. Di tengah jalan, hampir dekat sama gereja, ada orang yang jual es krim. Siapa yang suka es krim? Nah, kayaknya semua anak suka es krim.
masuk Cici sama Jojo. Cici sama Jojo berhenti dekat orang jual es krim itu. Terus Jojo bilang, Cici, ayo kita beli es krim yuk. Terus Cici bilang, loh, aku gak punya uang. Aku cuman dikasih 10.000 rupiah sama ibu buat persembahan. Memangnya kamu punya uang? Aku punya. Dikasih juga sama mama 10.000 buat persembahan. Itu uang itu kan buat persembahan, itu katanya Cici. Buat persembahan, gak boleh buat beli es krim. Jojo bilang, gak apa-apa Ci, kita beli 5.000 buat beli es krim, nanti sisanya buat persembahan. Terus Cici bilang, gak boleh Co, kalau buat persembahan ya persembahan saja, gak boleh buat jajan. Masa gak boleh buat persembahan? Jojonya marah. Cici mengingatkan kepada Jojo bahwa kita tidak boleh berbuat dosa, bahwa kita harus melakukan hal yang benar. Meskipun orang tua Cici, orang tua Jojo, mereka tidak akan tahu kalau uangnya dipakai buat beli es krim. Nah, anak-anak, ini adalah contoh buat kita untuk kita menjauh dari dosa. Siapa yang boleh kita tiru? Cici apa Jojo? Cici. Iya benar, Cici. Cici mengingatkan Jojo untuk tidak melakukan perbuatan dosa, karena dosa tidak disukai oleh Tuhan. Nah, sekarang Cici sama Jojo turun dulu ya. Dadah. Hari ini Bu Sri mau cerita firman Tuhan yang diambil dari firman Tuhan 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Ceritanya tentang Rasul Paulus dan juga jemaat yang ada di Korintus. Pada suatu hari, Rasul Paulus menuliskan sebuah surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Di dalam surat itu, Rasul Paulus menyatakan perasaan sedihnya. Paulus merasa sedih karena Paulus mengetahui bahwa jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu melakukan perbuatan dosa. Nah, mengapa Rasul Paulus merasa sedih? Karena jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu melakukan dosa dan tidak ada yang memberikan teguran, tidak ada yang menasehati. Bahkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu dibiarkan oleh teman-teman orang-orang percaya di sana. Nah, disitulah Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka menyadari kesalahan, menyadari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Bahkan untuk perbuatan dosa yang besar, Rasul Paulus katakan harus ada hukuman. Mengapa ada hukuman? Supaya jemaat yang ada di Korintus menyesali perbuatannya. Dosanya apa ya, Bu? Dosa yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu adalah mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sopan, kikir, penyembahan berhala, memfitnah, mabuk, dan juga menipu.
Ada lagi perbuatan dosa-dosa yang lain yang membuat hati Rasul Paulus merasa sedih, sehingga Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka menyesali perbuatan dosa yang mereka lakukan. Bahkan Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat yang ada di Korintus waktu itu untuk mereka menegur, menasehati orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Seperti Cici dan Coco tadi ya. Cici mengingatkan Coco kalau Coco melakukan kesalahan. Kalian juga sama seperti itu. Kalau ada teman, kalau ada orang-orang yang mengajak kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalian tidak boleh ikut-ikutan. Dan seharusnya kita bisa memberikan nasihat, memberikan teguran kepada teman-teman yang akan mengajak kita melakukan dosa. Nah, dosa apa aja ya yang harusnya kita jauhi? Seperti judulnya tadi, menjauh dari dosa. Ada banyak dosa di dalam dunia ini, jadi kita harus waspada supaya kita tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa. Misalnya ada yang mengajak mencuri, bilang tidak boleh mencuri. Berbohong, berbohong itu enak loh Bu. Kalau kita dapat nilai 3 terus dikasih serut jadinya 8 Bu, nanti nggak dimarahi sama orang tua, boleh enggak? Tidak boleh. Berbohong itu tidak disukai oleh Tuhan. Ada lagi dosa yang lain, misalnya menyontek. Nyontek itu juga enak Bu, nanti nilainya bagus. Mungkin orang tua tidak tahu, mungkin guru kalian tidak tahu, tetapi Tuhan tahu kalau kita melakukan hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mengejek teman itu juga tidak boleh. Membuli, anak-anak tahu membuli? Merendahkan teman, merendahkan orang lain itu tidak boleh. Apalagi mukul temennya, sakit ya, dipukul itu sakit. Kita tidak boleh memukul teman kita. Tidak sopan kepada orang tua, tidak sopan kepada guru, itu Tuhan tidak menyukai perbuatan-perbuatan seperti itu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk kehidupan kita, kehidupan anak-anak, sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Dari ayat hafalan tadi kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita menjaga kemurnian diri kita. 1 Timotius 5 ayat 22b. Jagalah kemurnian dirimu. Anak-anak, Tuhan sangat menyukai kalau kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak yang menjauhi perbuatan dosa. Katakan dengan tegas, tidak untuk dosa. Menjauhi perbuatan dosa itu yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus menasehati teman, orang-orang yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa. Katakan tidak pada dosa. Mari kita hidup seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, dan mari kita
menjauhi perbuatan dosa. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kehidupan kita senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami serahkan anak-anak ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan pimpin kehidupan anak-anak kami, supaya anak-anak kami senantiasa hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi dalam sekolah minggu depan. Terima kasih kepada Bu Sri Sadio yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, sekarang kita akan bacakan ayat hafalan kita yang terambil dari 1 Timotius 5 ayat 22. Kita baca sebanyak 2 kali, terakhir kita akan bacakan alamat ayatnya. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Sekali lagi, janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. 1 Timotius 5 ayat 22. Nah adik-adik, kita akan berdoa untuk doa penutup yang dipimpin oleh saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat perlindungan-Mu dari sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh dikumpulkan oleh Tuhan untuk kami mendengarkan firman Tuhan, untuk kami belajar firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami dan orang tua kami. Semoga apa yang kami pelajari hari ini Tuhan dapat menjadi berkat dan kami boleh lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan lembaran pelajaran bersama orang tua ya. Yang terakhir, ingat pesan ibu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.